Hai guys, kembali lagi ke Channel Formadiksi UTU, Formadiksi Universitas Teguh Umar. Sebelum melihat video nantinya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Saya lanjutkan video ini, berarti teman-teman sudah subscribe, like, and comment. Dan komen apabila ada pertanyaan di bawah ini. Kali ini apa yang akan dibahas ya? Apakah Q&A? Apakah permasalahan sekitar bidik misi? Apakah pemberitahuan kalau bidik misi cair? Ya, itu yang kita tunggu-tunggu. Tapi kali ini saya akan membahas tentang yang lagi viral di bidik misi pada belakangan ini. Tentang hashtag kami menolak pemotongan bidik misi. Berarti permasalahannya ada di aturan yang menjelaskan bahwasannya anak bidik misi dipotong uangnya sejumlah 50.000. Ini aturan siapa yang buat emang? Apakah kami pengurus? Apakah kita semua? Apakah dari semua fakultas? Kalau teman-teman ingin tahu, bisa ditanyakan dengan senior-seniornya di fakultasnya masing-masing. Dari FKM, pertanian, FISIP, teknik, ekonomi, dan perikanan. Bisa tanyakan kepada senior-seniornya yang ikut mubes. Tanyakan hasil dari mubes itu apa, sehingga teman-teman bisa tahu apa yang diatur dalam forum kita. Apabila teman-teman tidak ingin bertanya, silakan buka blog Formadiksi UTU, aturan forum kita. Linknya akan kami letak di bawah di deskripsi, sehingga teman-teman akan bisa membacanya, aturan forum kita. Dan bukan kami yang buat, itu sudah ada sebelum kami memimpin, sebelum kami terpilih menjadi ketua. Jadi kali ini hanya menjalankannya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, untuk apa sih kami potong-potong uang? Nggak ada kerjaan. Saya harus ke Melabuh, pulang balik, harus ke bank, audiensi ke rektor, ke Wareg 3, buang-buang waktu. Dan ingat, saya tidak pakai uang bidik misi. Saya pakai uang pribadi untuk ke Melabuh, beli minyak, makan. Saya tidak pakai uang bidik misi. Sekali lagi, saya pakai uang pribadi untuk membeli minyak, untuk ke bank. Dan kami juga pengurus berhutang banyak sekarang, lagi hutang banyak untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kalau teman-teman kira enak pemotongan 50.000 itu, karena 50.000 sih kecil. 50.000 kalau satu orang memang kecil, tetapi pasti teman-teman mengira,kan 50.000 dikali 1.900 orang itu jumlahnya 90 juta. Wow, jumlah yang fantastis, jumlah yang sangat fantastis. I like this. Uangnya akan kemana? Apakah masuk ke kantong kami? Apakah masuk ke kantong bendahara dan lain sebagainya? Apakah kami boya-boya? Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin, karena setiap pengambilan uang kami harus lapor apa uangnya digunakan untuk apa, harus ditandatangani Wareg 3, disetujui oleh Wareg 3, dan kami harus ambil baru dikeluarkan uangnya. Dan tidak ada ATM di sana. Jadi kami tidak akan mungkin mencuri. Dan teman-teman bertanya, 90 juta itu banyak. Untuk apa semua itu 90 juta? Memang banyak. Tetapi bayangkan, sekarang kami sudah membeli materai. Dan kami itu hutang, uang bidik misi belum ada. Kami hutang sampai 9 juta lebih. Itu untuk apa? Untuk membeli materai, bukan untuk kami. Tapi untuk forum bidik misi, kalau kami pikir-pikir, untuk apa kami hutang? Untuk apa kami gadekan ini, gadekan itu? Untuk membeli materai saja. Bukankah teman-teman bisa membeli materai dan letakkan di surat pernyataan itu?
Kalau kayak gitu, pasti teman-teman banyak yang tidak mau. Karena kami ingin memudahkan teman-teman, kami beli materai, kami hutang dan sebagainya. Dan kami siapkan suratnya langsung. Teman-teman hanya tanda tangan dan mengisi surat dan mengisi nomor rekening. Itu saja. Kalau teman-teman nggak mau ngisi, ya is okay. Nggak ada masalah. Itu hak Anda, itu hak teman-teman semua kalau mau nggak ngisi. Tapi jangan provokasi orang untuk nggak ngisi. Jangan provokasi orang untuk membenci kami. Karena kami hanya melaksanakan tugas dari senior-senior kami. Kami hanya menjalankan apa yang ada di aturan forum. Kalau kami tidak jalankan, maka kami tidak mentaati aturan forum. Jelas. Kalau dipikir-pikir kami untuk apa? Melabur audiensi dan lain sebagainya, hanya untuk teman-teman dan lain sebagainya, untuk pemotongan uang, membuat acara. Itu membuat kami sibuk. Kami juga kuliah seperti teman-teman. Kami juga ada tugas seperti teman-teman. Bahkan saya sekarang udah semester 6, harus memikirkan judul, harus memikirkan penelitian untuk semester 7, membuat seminar proposal. Saya sudah ambil mata kuliahnya tahun ini. Sebenarnya saya tidak lagi ingin berpikir tentang ini. Nggak ada gunanya buat saya. Tapi karena apa? Karena jabatan ini yang memaksa saya. Karena kepercayaan teman-teman ketika memilih saya, itu yang saya pertanggungjawabkan. Ketika teman-teman memilih saya, berarti ada harapan besar untuk teman-teman kepada saya, untuk perubahan ke depannya, untuk lebih baik ke depannya. Itu yang saya coba perjuangkan sekarang. Dengan teman-teman yang hebat di pengurus Formadiksi, tingkat universitas dan fakultas. Jadi kami mohon bantuannya kepada teman-teman. Jadi pemotongan 50.000 itu sebenarnya kan gak nyampe, hanya 1% dari apa yang kita dapatkan. Ditambah lagi sekarang kita sudah mendapatkan 4.200.000. Dan dulu uang kita itu keluar 3.900.000. Dan sekarang kan uang kita sudah keluar 4.200.000. Yang artinya kalau dipotong 50 itu menjadi 4.150.000. Itu hanya berkurang 50.000 dan bertambah 200.000. Artinya uang teman-teman tetap bertambah. Tetapi kita sisihkan, apa salahnya kita sisihkan untuk forum 50.000? Kalau untuk forum mungkin dari 4.200.000 itu 50-nya itu tidak seberapa. Tapi pasti teman-teman mengira, terutama yang provokator-provokator itu, teman-teman pasti mengira bahwasanya 50.000 dikali 1.000 lebih orang itu akan mendapatkan sekitar 70 juta lebih uang. Itu sangat banyak. Itu memang sangat banyak. Benar sekali teman-teman, sangat banyak. Tapi apakah teman-teman juga kira apa yang sudah kami keluarkan? Kami beli materai itu sekarang sudah habis banyak. Uang itu nanti akan kami balikkan untuk membeli materai. Dan akan kami bagi ke setiap agenda-agenda kerja kita. Agenda kerja kita itu untuk kita sendiri, untuk mahasiswa bidik misi. Contohnya nanti kalau ada seminar, kita tidak pala bayar uang masuk. Dan teman-teman organisasi pasti tahu bahwasannya ketika kita membuat acara pasti menghabiskan uang banyak. Menghabis uang jutaan. Kita di Formadiksi ini ada banyak fakultas, ada 6 fakultas. Bukan hanya satu. Bayangkan, jika satu fakultas membuat acara, setiap acara itu misalnya seminar dan lain sebagainya itu menghabiskan uang 3 juta. 6 fakultas sudah 18 juta. Itu hanya satu acara. Tidak mungkin fakultas itu membuat hanya satu acara. Dan Formadiksi fakultas juga akan membuat acara yang akan mengembangkan bakat kita, mengembangkan minat kita dan lain sebagainya. Dan menurut saya ini tidak merugikan. Dan saya juga akan terpotong uang saya. Bukan hanya teman-teman, tetapi kami pengurus. Saya wajibkan untuk dipotong uangnya. Saya wajibkan untuk bertanda tangan. Agar tidak ada terjadi kecurangan, kami juga akan terpotong. Bahkan sebenarnya kalau dikira-kira kami lebih potongannya, karena kami mengurus ini mengurus itu, memakai uang sendiri, dan kami tidak pernah pakai uang itu. Jadi marilah sama-sama kita bangun forum kita ini, sama-sama kita kembangkan. Kita sama-sama anak bidik misi. Kalau kita mau dibandingkan dengan universitas lain, kita sangat kalah jauh, sangat jauh mindset kita tertinggal oleh mereka. Kalau kita terus dengan zona nyaman ini, kapan kita akan berubah? Kalau teman-teman merasa rugi dengan uangnya 50.000 itu,
yang gunanya untuk kebaikan. Dimana nantinya juga ini bukan kami juga yang merasakan, kami hanya merasakan capek tahun ini. Untuk tahun depan lagi, pengurus kedepannya kami memikirkan pengurus kedepannya, agar pengurus kedepannya lebih mudah untuk mengurus ini. Karena pengurus kedepannya hanya tinggal melanjutkan, hanya tinggal meminta tanda tangan adik-adik kita yang baru masuk, hanya tanda tangan di situ. Tapi untuk mengawalinya, untuk melangkah dari awal itu memang itu yang susah. Tapi kalau langkah ini sukses, kita sukseskan bersama, maka kita akan tercatat, angkatan kita, masa kita akan tercatat bahwasannya kita lah yang mengawali perubahan ini. Kalau teman-teman mau bandingkan, ketika saya sudah sharing dengan universitas lain itu bahkan ada yang sampai 500.000. Dan sekarang mereka menjadi 400.000. Mana Winsus Karyau? Saya sudah tanya kepada mereka. Mereka setiap semester dipotong uang yang 400.000 untuk apa? Untuk bidik misi, untuk forumnya. Mereka tidak ada komplain. Mereka tidak ada keberatan. Karena apa? Karena mindset mereka sudah maju. Karena mindset mereka sudah terpola dengan baik. Kalau kita ingin maju, mindset kita ingin terpola dengan baik, maka cobalah teman-teman keluar dari zona nyaman kita. Cobalah teman-teman berubah dari hal-hal yang tidak baik menjadi baik. Dan masalah pemotongan ini saya kembalikan kepada teman-teman. Ini adalah hak teman-teman. Hak teman-teman untuk menolak. Tapi jangan, sekali lagi saya ingatkan, jangan provokasi orang untuk menolak. Hak teman-teman untuk tidak mengisi. Dan saya berikan kelonggaran, terserah teman-teman untuk tidak mengisi formulir itu, untuk tidak mengisi surat pernyataan, itu terserah kepada teman-teman. Mau diisi atau tidak itu kepada teman-teman, karena itu adalah kewajiban teman-teman mempertahankan hak teman-teman sekalian. Tapi ingatlah teman-teman, kami dari pengurus, apabila nantinya teman-teman yang tidak terdata untuk menjalankan aturan forum, kami berlepas diri. Artinya berlepas diri apa? Kami tidak, apabila nanti ke depannya ada masalah, misalnya uang bidik misi, misalnya ada kartu ATM yang tidak masuk uang, misalnya ada penggantian, misalnya ada apa, kami tidak berlepas akan diri teman-teman. Karena teman-teman tidak mau mengikuti aturan forum, maka kami juga akan terlepas kepada diri teman-teman secara sendirinya. Kalau teman-teman maukan itu, kami maukan ini. Kami tidak akan pedulikan itu, satu yang pertama. Yang kedua, kami juga tidak akan memberikan fasilitas kepada teman-teman. Misalnya, insya Allah kita nanti akan mengadakan misalnya workshop dan lain sebagainya, seminar, itu anak bidik misi insya Allah gratis. Tetapi kepada teman-teman yang tidak membayar, namanya itu akan terblacklist dari keanggotaan bidik misi. Tetapi teman-teman masih menjadi mahasiswa bidik misi. Tapi untuk anggota, teman-teman terblacklist dari format misi. Dan yang ketiga, teman-teman tidak bisa menikmati fasilitas yang akan diadakan oleh Formadiksi. Misalnya, insya Allah kami akan mengadakan print gratis. Kalau uang itu sudah keluar, kami akan belikan print, laptop dan lain sebagainya. Bukan laptop ya, komputer, biar tidak bisa dibawa-bawa oleh siapapun. Nah, teman-teman tidak akan mendapatkan itu. Teman-teman juga tidak akan mendapatkan KTA, kartu tanda anggota Formadiksi. Ini insya Allah akan kami susun ke depannya. Akan kami buat perubahan di Formadiksi. Untuk apa? Bukan untuk kami, bukan untuk orang lain, tapi untuk kita, untuk mahasiswa bidik misi itu sendiri. Jadi kepada teman-teman, kami mohon bantuannya. Kami mohon untuk dukungannya, untuk segala kegiatan yang kami buat. Memang wajib bagi kepengurusan untuk ada orang yang mengkritisi, untuk ada orang yang tidak pro kepada kami. Itu untuk apa? Untuk sebagai evaluasi bagi kami. Tetapi ingatlah teman-teman, evaluasi itu yang wajar, evaluasi itu yang membangun. Kalau kami sudah merasa itu adalah kebaikan untuk kita, maka ayolah sama-sama kita bangun, ayo sama-sama kita dukung. Jangan hanya karena hal kecil kita jadi terpecah.
Jangan karena hal kecil kita jadi bermusuhan. Jangan karena hal kecil kita permasalahkan semuanya. Kita permasalahkan hal ini, hal itu, hal ini dan hal itu. Hal kecil-kecil bahkan kita permasalahkan. Jadi, marilah sama-sama kita bangun Forma Diksi ini. Kita bangun Forma Diksi. Bukan hanya kami pengurus, tapi kepada teman-teman semua yang menjadi mahasiswa bidik misi. Karena kita ditempa, karena kita dibayar untuk kuliah, karena kita diberi uang untuk kuliah, bukan hanya untuk main-main, tetapi untuk menjadikan negara Indonesia ini lebih baik. Menjadikan mahasiswa kita setelah tamat menjadi orang-orang yang berguna, berkontribusi. Ini hanya 50.000 untuk Forma Diksi, yang dari 2.400.000 saja kita tidak mau kontribusi. Bagaimana kalau kita sudah tamat? Apa yang akan kita berikan? Apa kita akan terus ego kepada diri kita sendiri? Apakah kita akan terus mempertahankan ego kita kepada diri kita sendiri? Ayolah teman-teman, bantu kami, bantu pengurus universitas, bantu pengurus fakultas. Ini bukan hanya milik kami, tetapi milik kita bersama. Ayo kita bangun sama-sama. Semoga Forma Diksi ini lebih baik lagi, Forma Diksi UTU itu lebih baik lagi, lebih baik dan lebih baik ke depannya. Dan pemimpin-pemimpin setelah ini, pemimpin pengurus setelah ini dimudahkan, dan pengurus setelah kami ini akan mendapatkan dampak yang lebih baik dari sebelumnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman paham dan teman-teman dapat memaklumi apa yang saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon dikoreksi. Bisa komen di bawah ini, bisa komen langsung di sini di akun YouTube kami, bisa langsung komen di grup, bisa langsung tanyakan ke saya kalau memang tidak ada kepahaman dari saya. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.